Saya cintai. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak salah, untuk kedua kalinya, ini kali kedua ya, kedua kalinya saya bersilaturahmi mengisi kajian subuh di Masjid At-Thayyibah. Yang beda ini Arab sekarang. Arab sekarang ini parah saudara. Sekarang ini dunia ini mengalami pergeseran. Pergeseran apa? Pertama, pergeseran konflik. Selama sekian puluh tahun, senjata-senjata negara-negara barat itu diledakkan di negara-negara Islam. Afghanistan 20 tahun, bukan 20 tahun ya, sejak kecil dulu Afghanistan itu perang. Lalu Irak 20 tahun. Palestina entah dah berapa puluh tahun itu. Sampai sekarang Palestina. Lalu Syria, kemudian Libya, kemudian Yaman, itu senjata dari barat. Sekarang ini dunia lagi bergeser. Kemana? Senjata-senjata barat sekarang diledakkan di negara mereka, Ukraina dan Rusia. Kita berdoa pada Allah mudah-mudahan lama. Mudah-mudahan perang di Ukraina dan Rusia lama sekali. Karena kalau mereka agak perang, nanti negara Islam jadi sasarannya. Daripada meledak di sini, kan lebih baik meledak di sana. Kita agak jadi baca zikir kalau takut sama bom itu. Ini memang pergeseran. Nah, dan ini juga terjadi pergeseran pemikiran keagamaan. Dulu itu ya, ketika senjata banyak meledak di negara-negara Islam, ada dua aliran yang dimainkan oleh Amerika untuk bikin fitnah perpecahan di dunia Islam. Siapa? Yang pertama Wahabi. Wahabi ini yang menyebarkan, yang mengusung dan mendanai Saudi Arabia. Satunya adalah Syiah. Syiah ini yang mendanai dan menyebarkan adalah Iran. Nah, ini dibikin Iran dengan Saudi ini tengkar terus. Nah, sekarang ini Iran dengan Saudi sudah rukun. Kemudian Saudi Arabia melepaskan Wahabi. Wahabi dibiarkan. Karenanya Wahabi di Indonesia sekarang nggak punya pegangan. Karena bosnya sudah bingung sekarang. Saudi Arabia ini bingung dah melepaskan Wahabi. Tapi Wahabi tetap jalan, tapi tidak sekuat dulu. Salafi Wahabi gak sekuat dulu. Mereka tambah lemah. Dan alhamdulillah dari waktu ke waktu banyak ustadz-ustadz mereka yang insaf, sadar, kembali ke dalam ahlus sunnah wal jamaah. Nah, kemudian Syiah ini juga macam dilepaskan oleh Iran. Karenanya dana-dana Syiah juga berkurang di Indonesia. Dana-dana untuk penyebaran Syiah kurang juga. Ya mungkin di negeri sendiri juga krisis. Gak mikir Syiah di luar negeri. Cuman sekarang ini muncul pemikiran baru. Apa? Saudi Arabia ini beralih pada liberalisme pluralisme. Beralih pada sekularisme. Yang asalnya di Saudi Arabia itu gak boleh buka aurat, sekarang itu dipertontonkan. Yang asalnya di Saudi itu gak ada LGBT, sekarang LGBT diundang ke Saudi Arabia. Yang asalnya orang perempuan di sana tertutup, saudara kalau pergi haji umroh yang melayani paspor siapa sekarang? Cewek-cewek Arab kan ya? Perempuan Arab. Perempuan Arab senang yang datang. Kalau dulu kan laki-laki semua.
Yang jaga-jaga mall biasanya laki-laki, sekarang dah perempuan. Ini terjadi pergeseran. Dan ini tantangannya semakin berat juga, saudara, semakin berat. Karena yang namanya seperti kafe di Saudi Arabia sudah ada. Kalau dulu di Saudi Arabia itu ada lembaga namanya Hayatul Amri bil Ma'ruf wan Nahyi 'anil Munkar. Lembaga amar ma'ruf nahi mungkar. Setiap ada kemungkaran ditangkap. Setiap azan, petugas amar ma'ruf nahi mungkar ini jalan ke toko-toko daerah-daerah agar ditutup ke masjid. Sekarang ini gak berlaku. Yang ada itu sekarang di Saudi Hayatut Tarfih, lembaga hiburan. Jadi lembaga amar ma'ruf nahi mungkar ini diganti lembaga hiburan. Dan ini bahaya. Bahayanya apa? Ini kehancuran bagi umat Islam. Karena sabda Rasulullah SAW ya, dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, "Idza 'amilat ummati khamsan fa 'alaihimud damar." Kalau umatku ini melakukan 5 perkara, maka kehancuran pada mereka. Apa 5 perkara? Yang pertama, idza zaharat tala'un. Apabila telah muncul yang namanya laknat melaknat, saling melaknat, saling memaki-maki, saling mendoakan keburukan. Ini kapan munculnya laknat melaknat? Ini sudah lama, sejak munculnya Syiah dan Wahabi. Dulu ini bangsa kita di Indonesia, umat Islam ini pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dalam fikih mazhabnya Imam Syafi'i, akidahnya Imam Asy'ari, tasawufnya Junaid al-Baghdadi. Tarekatnya kalau orang Riau itu tarekat apa? Tarekatnya Khalidiyah Naqsyabandiyah. Karena orang-orang tarekat ya, bangsa kita ini pengikut tarekat, kemana-mana bawa tasbih, wiritan. Begitu muncul Wahabi, akhirnya apa? Saling melaknat, mengkafirkan. Itu kafir masuk neraka, kafir masuk neraka, syirik masuk neraka. Amalan-amalan kebaikan dihentikan. Masjid-masjid banyak kosong dari tasbih. Tasbih dah dibid'ahkan. Kalau bawa tasbih ke masjid bid'ah, tapi bawa HP habis sholat langsung buka HP gak bid'ah. Betul? Ini sekarang, padahal ini dari dulu. Sejak masa sahabat. Abu Hurairah itu tasbihnya Abu Hurairah itu berapa ribu itu rentengannya. Jadi beliau wiritan baca tasbih, kalau belum selesai gak berhenti tiap hari. Kita ini cuma 100 tasbihnya dah dibid'ahkan. Punya sahabat bukan 100, saudara. Gimana kalau kita bikin tasbih 200 atau 500? Kan panjang sekali. Tapi di rumah ya kalau panjang, repot juga kalau panjang bawanya ke masjid. Ini setelah muncul Wahabi ini terjadi bid'ah membid'ahkan. Syiah juga begitu. Ini memang kehancuran umat Islam. Kemudian apa? Yang kedua, wasyaribu al-khumur. Orang-orang meminum minuman keras. Ya, sebenarnya minuman keras itu gak pernah berhenti. Cuma ketika Islam itu kuat, minuman keras itu sembunyi-sembunyi, gak berani terang-terangan. Kalau sekarang bangsa kita, bangsa Melayu, terang-terangan, saudara. Kalau ada perkawinan, ada pernikahan, malam-malam ada keyboard, ada yang jualan miras. Malah kalau sekarang ini ya, yang memabukkan itu lebih canggih lagi. Sudah bukan pakai botol, pakai miras. Sudah jadi apa? Jadi sabu-sabu. Dan di Riau ini tempat masuknya sabu-sabu. Dari mana? Ya, terutama yang dari jalur laut. Yang jalur laut ini bisa dari Tembilahan ya. Kemudian juga bisa dari Dumai. Itu masuknya dari sana. Dan banyak anak-anak muda yang sudah kena ini. Anak-anak sekolah, anak-anak muda yang kena sabu-sabu itu banyak. Karenanya perlu kita pertimbangkan agar generasi ke depan tidak hancur.
Gimana pertimbangannya? Anak-anak kita terutama yang usia SMP, SMA, kira-kira selamat gimana caranya? Selamat dari itu. Satu-satunya cara agar anak-anak kita selamat dari sabu, dari miras, dimasukkan pondok. Kalau gak masuk pondok, berat sekarang ini. Apalagi orang tuanya banyak uangnya. Anak-anak dikasih motor, dikasih HP, keluar bebas, gak tahu apa yang dikerjakan di luar. Ini sabu-sabu, minuman keras, dan ini ya mungkin di Arab Saudi sudah dijual juga sekarang. Ini minuman keras. Kemudian yang ketiga, walabisu al-harir. Umatku memakai sutra. Memakai sutra ini termasuk memakai pakaian yang bukan pakaiannya. Ini sekarang udah banyak ya. Kalau mungkin kalau pakaian sutra sebagian orang, tetapi kalau yang bukan pakaiannya sekarang ini udah lebih parah dari sutra, saudara. Kalau lebih parah, banyak anak laki-laki pakai anting. Apa namanya? Pakai tende. Kadang di kupingnya, di telinganya gak cukup, tambah di bibirnya. Di bibirnya gak cukup, tambah di hidungnya. Kadang di lidahnya dikasih anting. Saya mikir gimana kalau makan itu ada antingnya di lidahnya. Ini parah masyarakat kita sekarang. Dah bukan pakaiannya. Ini ke satu, kedua, ketiga. Yang keempat, kelima, LGBT, waktafar rijal bir rijal wan nisa bin nisa. Laki-laki merasa cukup dengan laki-laki, perempuan merasa cukup dengan perempuan. Ini LGBT namanya. Dan ini di mana-mana. Di mana-mana sudah. Ini kelompok LGBT ini punya jaringan kuat, saudara, di tiap daerah. Mereka punya perkumpulan kelompok LGBT. Dan ini pengaruh agar ikut LGBT ini bukan hanya orang dewasa, anak-anak sekolah SMP, SMA yang sudah masuk ke ini sudah banyak di mana-mana. Dan ini berat, ini sulit, gak bisa, sulit disembuhkan LGBT ini. Disembuhkan itu sulit. Ini di mana-mana. Karenanya sekarang 4 tahun lalu saya pulang dari Bintaro, Jakarta Selatan, di Tangerang ya, mau ke bandara, habis ceramah naik Grab. Saya tanya sama Grabnya, orang mana Pak? Saya orang Jawa Tengah. Orang Jawa Tengah. Karena saya pakai songkok ngomong-ngomong, anak saya mondok Pak. Tidak tahu kalau saya itu kiai atau ustadz, gak tahu karena saya pakai sarung. Kenapa dimondokkan? Susah Pak punya anak sekarang ini. Kenapa? Kalau perempuan takut bunting. Terus kalau laki-laki takut LGBT. Perempuan bunting bisa dikawinkan. Kalau LGBT gak bisa dikawinkan. Ini sekarang. Dan ini informasi dari Menko Polhukam tahun Pak Mahfud MD ya, tahun 2026. KUHP yang baru yang akan diberlakukan, LGBT itu sah di Indonesia, bukan termasuk pelanggaran. Ini parah, saudara. Ini gimana caranya? Karenanya nanti kita umat Islam perlu menyampaikan aspirasi pada pemerintah melalui DPR, melalui siapa, melalui tokoh-tokoh agar LGBT ditolak. Rusia aja menolak LGBT. Kemudian kemarin ada negara di Afrika melarang LGBT. Sekarang ini Saudi Arabia mengundang LGBT. Artinya apa? Dakwah para ulama, para asatidz ke depan tambah berat. Kalau kita dulu melawan Wahabi, berat juga melawan Wahabi dulu. Mengapa? Zikir habis sholat gak bid'ah. Lalu saudara kita awam pergi umroh, sampai di sana, loh di Pekanbaru kok zikirnya nyaring habis sholat. Ini depan Ka'bah gak ada zikir.
Di Masjid Nabawi gak ada zikir. Akhirnya apa? Dikiranya Islam kita ini Islam Melayu. Padahal dalilnya dari kitab Arab juga kan. Ini berat. Sekarang ini LGBT ada di Arab. Mempertontonkan aurat juga ada di sana. Nah kita ini kan sebentar lagi, tanggal berapa itu di Jakarta yang sekarang kontroversi itu ya, apa namanya, artis apa, Godplay ya, Godplay yang dari Inggris itu, yang katanya kampanye LGBT itu. Ini kalau menantang ini lewat agama, ini agak susah. Mengapa? Nanti orang bilang Saudi aja menerima, malah mengundang artis Hollywood, artis India. Kenapa di sini keberatan? Gimana jawabnya sama anak-anak yang nggak mau mengerti? Ini tambah berat sekarang. Nah artinya apa? Ke depan ini tantangan umat Islam itu tambah berat, terutama tantangan akidah. Ini bukan lagi konflik antara Ahlus Sunnah dengan Wahabi, bukan Syiah, tapi Islam dengan kafir ke depan. Ini beratnya. Karenanya ini perlu ya pendidikan agama ditanamkan sedini mungkin. Dan pendidikan yang bagus itu pendidikan pondok pesantren. Karena di pondok ini pendidikan bukan hanya diajarkan, tetapi dipraktekkan sehari-hari. Ini di Pekanbaru ini Ustadz Zulhendri Rais dah buka pondok, kemudian UAS ya Nurul Azhar, kemudian ustadz-ustadz yang lain sudah buka semuanya pondok. Ini perlu kita dukung. Keluarga kita, saudara-saudara kita, yang usia SMP, SMA, biar tidak terpengaruh berbagai hal ya, yang mulai dari narkoba, kemudian budaya-budaya barat seperti tato, tindek segala macam, kemudian juga yang namanya LGBT, ya kemudian ya macam-macam, biar terbebas dari pengaruh itu. Solusinya memang anak-anak sekarang ini dipondokkan dan nggak perlu khawatir masa depan. Kadang-kadang memasukkan anak ke pondok itu khawatir masa depan. Nggak perlu khawatir, nggak perlu. Insya Allah dimudahkan oleh Allah. Apalagi pondok-pondok itu kalau mau kuliah sudah menyiapkan ijazah formalnya, jadi nggak perlu. Saya kira ini karena ini sudah waktu syuruk ya. Waktu syuruk biasanya kita sampai syuruk, mungkin sebelum off ada 1, 2 atau 3 yang mau ditanyakan, silahkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita baca doa bersama. Mari kita, dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'na biha indaka a'la ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyata fid dunya wal akhirah wa nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata wal mu'afata ad-da'imata fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma qassim lana min khasyyatika ma yahulu bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa basharina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna
وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا ومعلمينا وأصحابنا وأحبابنا وذوي الحقوق علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم